Dan juga yang kali ini masih membahas seputar against modern football. Tapi temanya yang di video yang ini nih ya. Kawan-kawan tahu nggak bahwa ternyata suku, agama, ras, antar golongan ya. Dan satu lagi sebenarnya, sarak, kota. Jadi kalau zaman dulu banyak yang bahas suku, agama, ras, antar golongan. Sebenarnya ada satu lagi, sarak ya. Nah, isu yang sensitif ini juga sebenarnya di modern football itu dijadiin bahan dagangan. Ini bahaya ini ya. Ada apa sebenarnya? Ikuti terus video yang kali ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadra Draktan. Seperti biasa di channel YouTube saya pastinya ya, Albert Syadra Draktan. Dan seperti biasanya juga untuk kawan-kawan yang senang menonton YouTube saya, tolong mohon, udah tolong terus mohon lagi supaya di-share ke teman-teman yang lainnya. Kan ada banyak nih orang-orang yang minta di-subscribe atau like atau komen. Ya, saya juga boleh lah ya di-subscribe, di-like, di-komen. Tapi kalau buat saya pribadi, itu malah lebih penting untuk di-share ke sebanyak mungkin kawan-kawan kalian yang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, kebanyakan isi video-video YouTube saya ini berisi seputar edukasi-edukasi ringan. Meskipun nggak berat dan kadang saya juga nggak terlalu membahas sampai detail banget, karena memang akan makan waktu lah ya. Kalau misalnya kita harus detail banget, jadi biasanya saya only scratch the surface ya, cuma membahas pernak-pernik atau perintilan-perintilannya aja ya. Jadi jangan lupa di-share. Dan seperti biasa juga jangan lupa follow Instagram saya Albert Syadra, Twitter saya Albert Syadra, dan kalau misalnya kawan-kawan mau follow TikTok saya juga boleh. Sekarang saya punya TikTok Albert Syadra juga sama, tapi sebenarnya kalau TikTok saya itu isinya semuanya saya main drum. Jadi kalau teman-teman pengen lihat saya main drum, boleh follow juga TikToknya Albert Syadra. Hujannya gede banget. Hujan gede banget dan macet jalanan. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya agak berisik. Berbicara mengenai against modern football yang kali ini, tema atau topik yang akan saya bahas adalah seputar racism in football ya, atau rasisme di sepak bola. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian atau kawan-kawan udah pernah lihat video YouTube saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya saya udah pernah membahas mengenai isu rasisme ini. Tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi, saya angkat lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, seperti yang kita ketahui bersama, katakanlah ya, guru SD itu selalu akan mengulang-ulang pelajaran yang sama. Ini Budi, ini Ibu Budi ke sekelompok murid. Dan terus kemudian ada lagi murid-murid lain diajarin lagi ini Budi, ini Ibu Budi. Nah, maksud saya juga itu seperti ini ya. Karena mungkin ada beberapa kawan-kawan baru yang subscriber baru atau baru ngelihat video saya, supaya kawan-kawan juga tahu bahwa isu-isu yang kita bahas ini sensitif dan namun penting. Seperti yang saya pernah bahas, sebenarnya bukan cuma rasisme yang berbahaya di sepak bola, melainkan itu bisa kita katakan sarak. Kita tentunya pernah mengenal kata SARA, S-A-R-A ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sebenarnya kalau di sepak bola itu bisa kita katakan lah ya, itu ada yang kelima, itu K, huruf K. Apa itu K? Kota. Makanya saya sebutnya sarak, suku, agama, ras, antar golongan, dan kota. Kenapa saya bahas kota? Nanti saya kasih tahu ya. Tapi yang jelas saya akan bahas dulu dari suku. Ini banyak banget kawan-kawan yang bisa berantem gitu ya, bisa berantem gara-gara bawa-bawa suku. Padahal mana kita nggak bisa minta dilahirkan sebagai suku apalah gitu, ya kan, yang ada di muka bumi ini. Ini bukan permintaan kita, ini emang udah dari sananya gitu ya. Ini dari Allah, dari Tuhan, ya kan.
kita nggak bisa meminta, kita nggak bisa memilih dilahirkan sebagai suku apa. Makanya untuk apa kita berantem gitu gara-gara suku, ngejelek-jelekin suku hanya karena kamu tinggal di area yang tim sepak bolanya katakanlah rival atau musuh dengan si kesebelasan lain yang kebetulan sukunya beda. Yang kedua, agama. Nah, agama ini juga ini sensitif banget juga ya, karena udahlah, maksudnya masing-masing hidup dengan agamanya masing-masing, kita jalani agama kita sebaik-baiknya, kita sama-sama percaya terhadap Allah, kita sama-sama percaya terhadap Tuhan, ya kan? Dan gak usah menyerang orang yang berbeda agama dengan kita. Karena bagaimanapun juga, ketika kita sudah menyerang orang yang berbeda agama dengan kita dan memaksakan kehendak kita seakan-akan agama kita yang paling benar, terus kemudian dicampur adukan dengan sepak bola. Waduh, itu ramuannya menjadi sangat berbahaya. Ya, itu yang kedua, agama. Suku, agama, ras. Ya, ras ini yang sering kita bahas ya. Maksudnya sampai kayak di sepak bola Eropa juga kan, no racism in football segala macam. Ras ini cenderung dengan orang kalau lagi main sepak bola gitu misalkan, terus ada lontaran-lontaran terhadap kulit hitam misalnya atau kulit berwarna, kayak misalnya negro, sebutan negro, maaf sebutan negro, atau misalkan monyet atau segala macam. Itu bahaya banget dan sebaiknya jangan banget ya. Namun banyak dari kita yang masih suka teriak-teriak kayak hitam gitu, monyet atau segala macam lah ya. Kayaknya saya harus berhenti sejenak karena sedang azan. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini ada azan soalnya. Jadi untuk kawan-kawan yang beragama Islam, kita sholat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi sekarang ya. Untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat karena barusan sudah berkumandang azan. Jadi jangan lupa sholat dulu, baru nonton lagi YouTube saya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai agama nih, suku, agama, ras. Oh, sampai ras. Saya lupa. Tadi udah sampai ras. Jadi yang lucu adalah kita juga kan orang kulit berwarna ya, orang Asia. Kita ini juga sebenarnya jadi bahan olok-olok mereka-mereka yang katakanlah ya orang-orang Eropa yang rasis. Mereka sering ngejekin kita gitu. Jadi kalau saran saya sih, berhentilah kita ngejekin pemain-pemain yang berkulit gelap. Karena kita pun juga orang kulit berwarna. Ya, seperti itu. Suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ini antar golongan ini bisa dimasukkan ke hal-hal yang berbau politik biasanya. Nah, kebayang gitu kalau misalnya di sepak bola, ini udah dicampur adukan dengan politik, terus kemudian beda kubu. Wah, ini juga bahaya banget. Dan ini kusut banget juga sama. Dan yang terakhir, sarak ya, suku, agama, ras, antar golongan, dan kota. Kota, seperti yang kita ketahui bersama, yang tadi saya sempat bilang di awal, kebayang kalau misalnya ada dua sahabat dari kota yang berbeda, jadi nggak bisa mengunjungi satu sama lain, hanya karena si A misalnya suka tim sepak bola kotanya, sementara si Z suka tim sepak bola kotanya, dan dua kesebelasan tersebut supporternya saling bermusuhan. Akhirnya mereka berdua nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kebawa, jadi keseret. Malah banyak juga yang kayak yang cowok cewek pacaran gitu, sampai ribet sendiri karena permusuhan yang berlebihan kayak gini. Nah, ini yang saya juga sesalkan ya. Jadi kalau bisa sarak ini, SARAK ini, tolonglah jangan kita jangan sampai terlalu larut ke dalam permusuhan atau pertikaian di sepak bola ya, yang bernuansa unsur sarak. Oke? Nah, sekarang apa hubungannya dengan modern football? Ya kan? Hubungannya dengan modern football adalah kayak gini. Di modern football
semuanya itu dijadikan bisnis, semuanya itu dijadikan industri. Kita harus sadar, kita sebagai supporter itu harus sadar bahwa sebenarnya kita ini juga dalam tanda kutip gitu ya, dijual, ya kan? Jumlah kita ini kan banyak banget, jutaan. Pecinta sepak bola ada berapa sih jumlahnya? Nggak usahlah di dunia, nggak usahlah di Eropa, nggak usahlah di Asia, di Indonesia aja. Pecinta sepak bola ini banyak banget, jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya bisa bilang ratusan juta karena saking banyaknya. Nah, ini oleh orang-orang yang ada di industri sepak bola, ya kan, atau mafia sepak bola, atau bandar-bandar lain-lainnya, dan atau petinggi-petinggi sepak bola. Ini makanan empuk, ini uang. Jumlah kita yang ratusan juta, jumlah kita yang puluhan juta sampai ratusan juta ini uang buat mereka. Profit buat mereka itu keuntungan besar. Jadi salah satu taktik mereka untuk terus bisa mendapatkan uang yang banyak adalah salah satunya dengan terus menggoreng isu-isu permusuhan, terus menggoreng isu-isu sarak, ya kan? Terus menggoreng isu-isu suku, agama, ras, antar golongan, ya kan, kota. Digoreng dari situ. Makanya kita jangan sampai larut ke dalam permusuhan yang berlebihan, karena ini saya kasih tahu ya, kita ini jadi sapi perah mereka gitu. Mereka yang akan untung kalau kita terus musuhan sampai bunuh-bunuhan. Ada untungnya nih ya, ada untungnya di BRI Liga 1 saat ini. Karena COVID-19 ya, pandemi, kita jadi nggak ada, katakanlah kita jadi nggak ada penonton, atau kemudian penonton dibatasi. Ini kedepannya semoga BRI Liga 1 terus lanjut. Musim depan kalau udah ada penonton, marilah kita sama-sama menjauhi permusuhan yang berlebihan karena unsur-unsur yang memang udah dari sananya gitu ya, unsur-unsur yang memang kita berkulit putih misalnya, atau berkulit gelap, atau unsur-unsur yang memang ya agama berbeda, kita tinggal di kota yang berbeda, cinta sepak bola tim yang berbeda, sukunya berbeda, ya jadi nggak perlulah gitu menghina orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi pesan dari saya, pesan akhir ya, bisa dikatakan pesan akhir dari saya sebelum saya menyudahi tema yang kali ini, jangan sampai kawan-kawan teriak-teriak against modern football, tapi sebenarnya kawan-kawan sendiri malah larut ke dalam modern football itu sendiri. Mau dijadikan sapi perah, mau digiring ke sana ke sini, ya kan? Yang padahal hanya segelintir orang yang menikmati hasilnya dari pertikaian-pertikaian yang kita lakukan. Jadi kita buat Liga Indonesia semakin keren, kita buat Liga Indonesia semakin oke. BRI Liga 1 musim ini tinggal sisa beberapa match. Musim depan BRI Liga 1 kalau semua dilancarkan gitu ya, akan ada penonton. Amin. Mari kita kawal tim kebanggaan masing-masing tanpa harus berkelahi. Oke? Bukan berkelahi, maksudnya jangan sampai bunuh-bunuhan lah intinya. Itu tingkat paling bahayanya. Oke?